Pemirsa, gaduh tentang izin ekspor benih lobster muncul setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengkritik izin yang dikeluarkan oleh KKP saat ini. Di masa kepemimpinan Susi, ekspor benih lobster dilarang dengan alasan untuk menjaga keberagaman sumber daya hayati Indonesia. Namun kini, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edi Prabowo, mengakui sudah ada 26 pemegang izin ekspor benih lobster. Bahkan jumlahnya akan bertambah hingga 31 izin. Ya, persoalan terus bergulir setelah ada tudingan bahwa beberapa orang pemegang izin ekspor benih lobster memiliki kedekatan dengan Menteri Edi Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri mengaku siap diaudit untuk memverifikasi tudingan tersebut, pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, diantaranya Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, ada Bapak Rohmin Dauri, kemudian ada anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, ada Bang Andre Rosiade, lalu juga ada Bapak Abdul Halim yang merupakan pengamat perikanan yang juga Direktur dari Executive Center of Maritime Studies for Humanity. Kemudian juga ada Bapak Kurniawan Adi yang merupakan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang hadir bersama kami saat ini di studio, pemirsa. Dan juga ada Bapak Andrew Misanta selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, serta juga ada Ketua Lombok Lobster Asosiasi, yaitu ada Bapak Muhanan. Selamat sore Bapak-bapak. Ya, selamat sore. Ya. Ini tentunya Selamat sore, Mas ya. Andro dan Bapak-bapak semuanya. Baik, tentunya ini diskusi akan kita mulai nanti usai jeda berikut, pemirsa. Narasumber cukup banyak di sini, begitu Andro, ya, tentu banyak sekali informasi yang bisa kita gali, pemirsa. Makanya Anda jangan beranjak dari TV One. Kami kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, saat ini sudah bergabung 6 narasumber. Kita langsung saja ke Pak Rohmin Dauri. Pak Rohmin, Assalamualaikum. Kita ingin tahu, Pak, mengenai ekspor benih lobster ini siapa yang untung? Tapi sejauh ini sudah berapa banyak yang memegang izin usaha untuk benih lobster ini, Pak, di Indonesia? Pak Rohmin. Tahun 2020 itu bukan hanya ekspor ya, tetapi tentang justru yang digenjot adalah budidaya, kemudian ada restocking, hatchery, dan ekspor secara terbatas, oke? Dan perlu saya jelaskan bahwa budidaya lobster itu sesungguhnya sudah lama dikembangkan di Indonesia, kalau nggak salah sejak zaman saya di kementerian itu tahun 2000 berkembang ya, sehingga kita menjadi salah satu negara pembudidaya lobster yang cukup disegani selain Vietnam gitu. Tetapi seperti kita ketahui 5 tahun terakhir kemarin kan dengan keluarnya Permen 56 tahun 2015 itu kan dilarang pengambilan benih lobster baik untuk budidaya apalagi untuk ekspor. Nah, sekarang kenapa perlu diekspor? Karena margin ya antara pembelian benih oleh orang Vietnam di Indonesia dengan oleh orang Indonesia yang membesarkan lobster itu jauh lebih mahal orang Vietnam itu, karena mereka kemampuan berbudidayanya lebih bagus, bisa tercermin dari survival rate ya, atau tingkat kelulusan hidup. Jadi dari benih-benih lobster dibesarkan di budidaya Vietnam itu, Andrew ya, itu survival rate-nya itu sampai 70-80%, sedangkan kita di Indonesia masih 30% ya. Karena itu faktornya gara-gara apa, Pak? Kita rate survive-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam. Apakah tidak bisa kita juga mengejar Vietnam supaya kita bisa membudidayakan sendiri dengan hasil margin lebih gede? Persis, karena 5 tahun kemarin dihajarkan, dimatikan, kita tidak boleh membudidayakan kan kemarin itu 5 tahun terakhir dilarang total gitu. Nah, sehingga kita ketinggalan jauh. Nah, dan yang terjadi tahun lalu 5 tahun terakhir kemarin kan penyelundupan yang gila-gilaan itu, yang rugi negara, kemudian membuat bangsa ini juga menjadi hipokrit atau munafik ya, karena penyelundup. Nah sekarang dengan margin atau selisih harga yang begitu tinggi antara orang Vietnam beli benih kita dengan orang Indonesia beli benih kita gitu ya, itu kalau tidak diizinkan ekspor terbatas akan terjadi gila-gilaan. Jadi sekali lagi Permen ini sebenarnya secara paralel ya melakukan 4 hal tadi, budidaya, stocking, Menteri Kelautan Perikanan akan melakukan hatchery ya, dan ekspor secara terbatas. Dan saya pikir karena bangsa Indonesia itu masih middle income country, kemudian jumlah kemiskinan pun banyak gitu ya, dengan memanfaatkan peluang ekspor secara terbatas itu akan dibatasi ya dalam waktu 3 tahun, maksimum 4 tahun ya, kita boleh ekspor terbatas ya, kemudian kita genjot budidaya, kita kerja keras, ikhlas, sehingga
kemampuan kita membudidayakan baik dalam arti pakan, kemudian teknologi jaring apungnya, kemudian etos kerja pembudidaya, saya duga 3 tahun kita bisa catching up atau mengejar kemampuan Vietnam begitu. Pada saat itulah kita Pak Rohmin, ini kan hanya keuntungan jangka pendek, Pak. Apakah dari kementerian sudah memikirkan untuk jangka panjang sendiri, Pak? Oh tidak, kita semua di sini pakar lobster, kemudian juga kita melakukan public consultation berkali-kali gitu ya, bahwa yang diekspor, karena begini, potensi produksi lestari untuk lobster itu dengan kajian ilmiah yang sudah bertahun-tahun itu sekitar 2,5 miliar untuk 6 jenis lobster. Nah ini kan yang dibudidayakan maupun dimutiarakan, yang dibudidayakan kan hanya 2 spesies ya. Yaitu spesies lobster mutiara dan lobster batu. Jadi 2 dibagi 6 dikalikan dengan 2,5 miliar ketemunya sekitar 417 juta. Itu benih lobster yang bisa ditangkap secara lestari. Jadi kita tidak ngawur, kita science based. Pak Kurniawan langsung ditanggapi, Pak. Ini kalkulasi matang sepertinya dari Menteri KKP, Pak. Ya, kalau dari MAKI konsentrasinya pertama jangan sampai kebijakan itu hanya menguntungkan sekelompok orang. Sementara seharusnya ini bisa dibuka seluas-luasnya sehingga semua orang bisa berkompetisi secara sehat di situ. Menguntungkan sekelompok orang siapa? Nah, kalau saya misalnya melihat gini, di Permen 12 itu mengatakan di pasal 3 itu bahwa eksportir itu harus sudah pernah panen berkelanjutan. Kemudian ditarik ke dalam hasil investigasi Tempo mengatakan perusahaan yang diberi izin sekitar 25 itu baru aktenya baru sekitar 2-3 bulan lalu. Permen itu baru terbit ditandatangani tanggal 4 Mei 2020. Artinya kan hampir bersamaan. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan oleh Pak Rohmin soal survival rate-nya lobster, muncul pertanyaan, kenapa tidak terjadi transfer knowledge dari orang-orang Vietnam kepada masyarakat kita, kepada pengusaha-pengusaha kita, sehingga kemudian bukan benihnya yang kita ekspor, tetapi lobster yang sudah siap panen yang ukuran besar. Iya. Tapi ini cukup menarik. Tadi Bapak mengatakan dari sejumlah perusahaan ada 26 perusahaan atau 25 perusahaan tadi disebutkan bahwa itu izin akte pendirian perusahaannya adalah baru waktu-waktu dekat ini begitu ya. Itu tidak memenuhi persyaratan yang ada. Nah, Bapak dapat data nggak itu sebenarnya 25 perusahaan yang mendapatkan izin itu siapa-siapa saja dan backgroundnya apa? Kalau soal data-data itu kami tidak mendapatkan secara langsung, tetapi itu ada bisa dibaca di Tempo minggu kemarin, dan itu di situ disebutkan jelas siapa saja orang-orangnya, kemudian di situ aktenya kapan. Sementara Permen Peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 itu mengatakan sudah pernah panen. Bagaimana mungkin dalam 2-3 bulan bisa panen? Dan panen tidak 3 bulan. Ini perlu langsung dijawab Bang Andri Rosiade, Bang. Ini santer sekali beredar tudingan bahwa ada rekanan, bahkan mungkin politisi Partai Gerindra yang bermain di sana, Bang Andri. Bagaimana Abang menjawab tudingan itu, Bang Andri Rosiade? Ya, menanggapi berbagai tudingan nama-nama yang beredar, saya rasa tidak ada persoalan ya. Karena memang keran ekspor ini dibuka secara transparan, terbuka kepada seluruh masyarakat ya. Bagi siapapun boleh terlibat, boleh ikut berpartisipasi asal mengikuti dan menjalani serta mentaati peraturan yang ada. Tidak ada pembatasan kuota, tidak ada bagi-bagi jatah. Semua masyarakat, perusahaan, koperasi, usaha dagang silakan ikut mendaftar kalau memang ada yang tertarik ikut berpartisipasi gitu. Karena tinggal datang, mendaftar, ikuti peraturan yang ada. Karena memang tidak ada pembatasan kuota, tidak ada bagi-bagi jatah, semuanya dibuka secara transparan. Jadi saya rasa siapapun ya yang berminat, Andro dan Tisa, siapapun masyarakat Indonesia yang berminat, yang ingin, silahkan mendaftar. Ikuti aturan, ikuti dan jalani aturan. Insya Allah KKP pasti akan memberikan kesempatan gitu, karena memang tidak ada sekali lagi pembagian jatah atau pembagian kuota. Itu yang pertama ya, soal tudingan-tudingan. Jadi semua dibuka setransparan mungkin. Lalu yang kedua, saya ingin menjelaskan sejak Pak Edi Prabowo menjadi menteri
Oktober 2019 beliau sudah diminta oleh Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat perikanan dan laut ya, dan kelautan, yaitu nelayan ya, lalu pelaku budidaya dan juga pengusaha. Nah, lalu juga beliau berkeliling ke berbagai daerah pesisir di Indonesia. Nah, beliau mendapat masukan dari nelayan-nelayan. Ada ribuan nelayan yang selama ini ya, mohon maaf ya, sejak puluhan tahun datang ke laut mencari nafkah untuk keluarganya, membangun rumah, memuliakan anaknya sampai berangkat ke Tanah Suci. Lalu tiba-tiba ada Permen nomor 58 tahun 2016 tanpa ada kajian yang jelas. Tiba-tiba seorang Menteri KKP, Susi Pujiastuti, menghancurkan nasib ribuan nelayan yang selama ini bergantung. Bang Andre, itu faktanya gitu lah. Bang Andre, Nah, di sini ada yang sebentar, kita Tisa. ya. Sebentar Tisa, saya ingin jelaskan bahwa Permen KP 12 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Bapak Edi Prabowo itu melalui kajian yang panjang. Jadi tidak ujuk-ujuk. Bahkan Kementerian KKP itu membentuk yang namanya KP2, komisi ya, saya lupa kepanjangannya, dan juga itu secara terbuka melakukan ya, Prof. Rohmin tahu itu. KP2 ini secara terbuka melakukan kajian dan diskusi publik yang mengundang para pakar dan tokoh ya, dan dilakukan selama berbulan-bulan dan diundang terbuka publik untuk ikut serta. Bahkan Bu Susi Pujiastuti itu juga diundang berkali-kali, tapi mohon maaf saya rasa undangannya sampai beliau nggak pernah datang gitu loh. Nah, ini yang perlu diketahui oleh publik gitu loh, bahwa ini sudah dilakukan kajian yang begitu mendalam, waktu yang panjang. Bahkan Badan Riset Sumber Daya Manusia KKP juga melakukan kajian. Terakhir bulan Bang Andre, kita fokus ke kebijakannya Bang Andre. Datang ke Tasmania, Bang Andre, ke Tasmania Australia untuk berdiskusi dengan pakar-pakar di sana gitu loh. Bang Andre, tudingannya tajam sekali untuk Susi Pujiastuti. Kebijakan itu tidak ujuk-ujuk gitu loh. Bang Andre, nanti kita tanyakan langsung kepada Ketua Lombok Lobster Indonesia, nanti akan hadir juga bersama kami, dan juga dari Mas Abdul Halim untuk menanggapi pernyataan dari Adriano Rosiade. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Ya pemirsa, sekarang kita coba tanya kepada salah satu peternak lobster ataupun petani lobster, yaitu Pak Muhanan. Pak Muhanan, dengan sistem ataupun kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri KKP ini, bagaimana para petani lobster melihatnya atau menilainya? Apakah ini akan menguntungkan petani lobster atau bagaimana? Baik, terkait dengan terbitnya Permen KP yang baru ini, memang kami sebagai nelayan lobster yang selama periode berapa tahun ini kan selalu dicap seperti teroris pada zamannya Ibu Susi, karena menangkap saja tidak boleh, apalagi untuk kita jual. Nah, begitu terbit Permen KP yang baru ini, kami seperti mendapat anugerah yang luar biasa, bahwa kami sangat berterima kasihlah kepada Pak Menteri. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ini adalah curhatan kami dari Lombok terutama, karena pesisir pantai yang kami miliki itu adalah potensi untuk lobsternya sangat luar biasa, dan itu memang harus kita manfaatkan sebagai nelayan yang memang mata pencaharian hanya di situ dan tidak bisa dipaksakan untuk mencari yang lain, karena memang selama berpuluh-puluh tahun orang tua kami memang kerjaannya di situ. Jadi pembatasan terhadap penangkapan itu sangat menyiksa kami di daerah. Jadi alhamdulillah sekarang dengan terbitnya Permen KP yang baru ini, kami sangat memiliki harapan baru lah. Dan apa yang tadi dibilang sama abang-abang yang pakar-pakar tadi, ada beberapa yang perlu kami berharap nanti ke depan, bahwa kami tidak ingin mengekspor BL-nya selama bertahun-tahun, tapi kami berharap nanti khususnya di Lombok ini akan menjadi sumber, bisa menjadikan bahwa di Lombok ini atau NTB secara umumnya menjadi pusat budidaya nasional di situ. Karena potensi yang kami miliki itu, ini secara matematika kami lah sebagai nelayan, potensi yang kami miliki bibitnya saja di situ bisa nyampe 50 juta
dalam per tahun. Baik. Nah, kalau 2% kita kembalikan ke budidaya dan sebagainya, itu sangat menguntungkan lah Pak, buat kami sebagai nelayan Oke. dan untuk negara, itu yang penting. Oke, disambut positif Untuk oleh para nelayan. nelayan ini sejahtera ke depan. Oke, baik. Pak Muhanan, kita Ya. menuju ke Bang Andrew. Sangat positif ya. Baik, Ya. Bang Andrew, kalau Anda melihat sebenarnya untuk proses perizinan sendiri seberapa transparan sehingga tersaring tidak hanya orang-orang yang ada di sekitar Edi Prabowo, tapi orang-orang yang memang memiliki kredibilitas kemudian sudah memenuhi prasyarat, baik itu yang tertuang di pasal 5 tuh ikut, Bang Andrew. Baik, kami dari KKP memang melakukan secara terbuka dan transparan terhadap proses ini. Jadi siapapun yang mau masuk kita persilahkan, baik dari perusahaan, koperasi, ataupun asosiasi, ataupun itu memang koperasi milik badan negara, ataupun itu koperasi milik dari TNI ataupun Polri, itu kita terbuka. Jadi transparansinya kita benar-benar sesuai dengan prosedur. Di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan izin karantina, di mana mereka memiliki infrastruktur baik keramba jaring apung ataupun itu nelayan-nelayan yang telah dibina. Karena nelayan-nelayan ini yang dibina itu kami daftarkan ke provinsi, kabupaten dan KKP pusat. Jadi ini benar-benar terdaftar. Perlu saya sampaikan bahwa di sini kita KKP telah mendaftarkan sebanyak 11.000 per hari ini nelayan-nelayan yang memang mata pencaharian mereka melalui lobster ini. Jadi kami benar-benar transparan, kami terbuka, silakan semua elemen masyarakat siapapun silakan bergabung untuk menjadi pejuang devisa negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Terima kasih. Bang Andrew, begini, kalau tadi disampaikan Pak Kurniawan di situ ada sedikit yang miss. Dari 25 yang sudah lolos, ternyata baru 3 bulan izin usahanya berdiri. Ini menyalahi aturan. Bagaimana KKP merespon ini? Begini, standar dari kami adalah dari budidaya tangkap. Jadi bukan masalah lamanya perusahaan tersebut berdiri. Mereka sudah memiliki kerjasama dengan perusahaan tertentu ataupun koperasi tertentu ataupun kelompok nelayan tertentu. Jadi di sini kami memberikan terbuka. Jadi tidak ada namanya perusahaan baru ataupun sudah lama, tapi mereka memang sudah memiliki binaan. Jadi perusahaan-perusahaan inilah yang memiliki jangkar yang kuat ke bawah, yang memiliki nelayan-nelayan binaan, bukan karena usia perusahaannya. Begitu yang Pak Kurniawan, silakan. Baik. Mohon maaf Pak, di pasal 5 itu jelas menyatakan itu dia sudah pernah melakukan panen berkelanjutan. Perusahaannya, bukan binaannya. Itu dua hal yang berbeda. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari saya menyambut baik apa yang tadi disampaikan oleh Bapak nelayan dari Lombok. Keinginan nelayan itu adalah budidaya, bukan semata-mata ekspor benihnya, Pak. Itu dua hal yang menurut saya perlu diklarifikasi. Apakah memang kebijakan ini keluar untuk memfasilitasi sekelompok orang atau mau membuka seluas-luasnya masyarakat untuk berkompetisi dan berusaha? Itu yang harus diklarifikasi. Makanya kemudian kami dari MAKI melaporkan ke KPK, misalkan sama seperti yang kartu prakerja, mereka melakukan kajian apakah ini merugikan negara atau tidak. Kemudian ke KPPU, untuk apa? Untuk melihat apakah ini ada persekongkolan vertikal atau tidak. Salah pemahaman. Jadi seperti itu. Kalau memang ini kemudian hanya untuk menguntungkan sekelompok orang, itu tidak fair. Langsung tentu saja. ditanggapi Pak Andrew dan juga Pak Rohmin. Silakan Pak Andrew. Ya, jadi poinnya di sini. Pak Kurniawan mempertanyakan terkait budidaya dan terkait nelayan ingin budidaya. Yang pertama, terkait budidaya. Budidaya itu tidak budidaya mulai pertama kali baby lobster, kemudian dia besarkan, dia lakukan nursery, terus kemudian dia lahir menjadi bibit di atas lobster yang besar menjadi 150 gram, enggak. Budidaya itu bisa dari 20 gram, 30 gram, pada saat 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian menjadi 30 gram, dari 30 gram menjadi 40 gram, 40 gram bisa menjadi 60 gram, itu sudah bisa dipanen, Pak. Itu boleh di-restocking ke lapangan, ke alam kembali, itu bisa, karena inti permen ini adalah baby lobsternya dan tidak ada ukuran besarnya, Pak. Jadi intinya gini, kami memberikan izin untuk ekspor dari baby lobsternya, kemudian silahkan juga
untuk ukuran konsumsi 150 gram, 200 gram silakan diekspor. Pertanyaan Bapak yang kedua terkait nelayan. Pak, dengan hati nurani yang paling dalam, saya menyampaikan bahwa ini adalah suara dari nelayan, Pak, yang datang ke Pak Edi Prabowo. Mulai dari Oktober Pak Edi Prabowo dilantik. Baik, Bang Andrew. Nah, di sini ada suara nelayan, makanya bukan budidaya, karena budidaya bisa panjang juga. Memang kita fokus ke budidaya. Tapi di bawah ini butuh stimulus ekonomi, di mana stimulus ekonomi ini dengan adanya pengusaha. Baik, Bang Andrew, poinnya sudah kita dapat. Baik, siap. Bang Abdul Halim langsung ditanggapi, Bang. Jadi ini sudah mengakomodir nelayan, tapi menurut Anda siapa untung? Atau malah sebaliknya bisa buntung nih ekspor benih lobster? Bang Abdul Halim. Ya, terima kasih Mas Andrew. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Menyikapi apa yang menjadi pertanyaan diskusi sore ini, ekspor benih lobster siapa untung? Tentu yang diuntungkan paling banyak adalah Vietnam. Kenapa? Kita tahu Vietnam dengan segala keunggulan yang mereka miliki berkenaan dengan usaha budidaya lobster yang mereka kembangkan sejak tahun 1975, mereka tentu sangat menanti kiriman benih-benih lobster dari Indonesia. Kenapa hal ini kemudian menjadi primadona di sana? Kita tahu bahwa harga benih-benih lobster yang ada di Vietnam itu jauh lebih rendah ketimbang benih lobster yang dimiliki oleh Indonesia dengan kualitas yang jauh lebih baik. Untuk itu, maka mengacu pada data yang dilansir oleh PPATK pada tahun 2019 yang lalu, disebutkan bahwa ada 300 dengan 900 miliar rupiah uang yang beredar di Indonesia dalam rangka mengiming-imingi para pengumpul benih-benih lobster di Indonesia agar mau mengekspor ke pasar Vietnam. Apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Kelautan Perikanan, baik oleh Pak Rohmin selaku penasehat maupun Mas Andri, staf khusus Menteri Kelautan Perikanan, menunjukkan bahwa fokus Kementerian Kelautan Perikanan hari ini adalah semata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek saja. Tapi perlu diingat bahwa data yang kami peroleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, ternyata dari ekspor yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 lalu oleh 2 perusahaan lebih kurang, sekitar 100.000 ekor benih lobster itu hanya menghasilkan uang Rp34.375 untuk pos pendapatan negara bukan pajak. Pertanyaan saya, apakah ini yang kemudian dikehendaki oleh para penyelenggara negara kita, khususnya teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan? Bagi kami, alangkah baiknya kemudian memanfaatkan benih-benih lobster yang ada untuk dikembangkan di dalam negeri dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada pembudidaya lobster yang ada. Apalagi kemudian saya baru kembali dari Lombok Timur 2-3 bulan yang lalu, bertemu langsung dengan para pembudidaya lobster di sana. Mereka jauh mengharapkan agar bisa melakukan usaha pembesaran di dalam negeri ketimbang kemudian melakukan penangkapan dan mengekspor secara langsung benih-benih lobster yang mereka miliki, karena secara jangka panjang justru amat sangat merugikan. Baik, Bang Abdul Halim. Saat ini sudah bergabung di ujung telepon yakni Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fahri Hamzah. Langsung saja kami tanyakan Bang Fahri Hamzah, apakah benar ada salah satu yang mendapatkan izin untuk ekspor benih lobster ini, Bang Fahri? Nama Anda santer sekali diperbincangkan. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya posisinya apakah pemenang tender, apakah Anda ikut juga dalam usaha ini atau bagaimana, Bang Fahri? Kami butuh klarifikasi juga langsung dari Bang Fahri Hamzah. Saya nanya dulu, ini legal apa tidak legal? Oh jelas Bang, yang kami bicarakan yang sesuai koridor hukum Bang, yang legal Bang. Ya udah legal, ya sudah selesai, apa masalahnya kalau legal? Bang Fahri, artinya Bang Fahri sudah mengantongi izin untuk ekspor benih lobster begitu. Apa yang membuat Bang Fahri cukup tertarik untuk katakanlah cukup tertarik untuk ikut serta dalam tender benih lobster ini, Bang Fahri? Ya, pertama saya pulang kampung, dulu namanya pulang dapil. NTB itu adalah daerah pemilihan saya selama 15 tahun dan mayoritas rakyatnya itu tinggal di daerah pesisir, ya. Kebetulan saya juga adalah keluarga nelayan, jadi saya tahulah isu nelayan ini, ya, bergaul dengan nelayan setiap hari dan mendalami apa yang menjadi persoalan mereka. Dan pemirsa, saya masih ingin ke Bang Fahri. Bang Fahri, keuntungannya seperti apa dari ekspor lobster ini? Dan tadi kan kalau kita boleh mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan tadi, bahwa salah satu persyaratannya sudah pernah beberapa kali melakukan panen lobster. Kita boleh tahu nggak Pak Fahri ini sudah berapa kali sebelumnya pernah panen lobster?
Jadi gini, saya ini hampir 20 tahun berkecimpung dalam public policy negara, ya. Dan saya tahu mana kebijakan yang salah dan mana kebijakan yang benar. Jadi kalau mau sekedar untuk kepentingan pribadi, sebenarnya ini banyak yang lebih menguntungkan, ya, dari ini semua. Ada saya sudah punya tambak udang faname dan sebagainya yang siklusnya itu lebih pendek daripada lobster. Tapi begini, nelayan itu tiba-tiba dianggap ilegal dengan pekerjaannya itu. Ditangkap, dijemput di rumahnya dan dikriminalisasi tanpa dia mengerti, karena hidup mereka menangkap lobster itu sudah bertahun-tahun, sesuatu yang halal, sesuatu yang legal. Tiba-tiba kemudian mereka menjadi korban. Kenapa mereka menjadi korban? Karena ada pejabat di Jakarta yang saya tidak tahu dia punya interest apa dengan lobster ini. Mungkin juga dia adalah pedagang lobster, saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba menganggap pekerjaan para nelayan itu sebagai tindakan yang ilegal. Lalu kemudian nelayan menjadi bulan-bulanan. Jadi begitu Pak Edi datang, yang menurut hemat saya dia lebih mengerti public policy, lalu kemudian membebaskan nelayan untuk menangkap dengan segala macam persyaratan, memprioritaskan budidaya dan sebagainya. Rakyat itu berpesta di bawah, senang karena pekerjaan mereka kemudian dihargai oleh negara, bahwa pekerjaan mereka itu akan didaftar secara legal, menghasilkan pajak, ya kan? Mereka pun bisa membawa pendapatan ini untuk menghidupkan keluarga mereka, yang kita tahu garis pantai Indonesia ini adalah terbesar atau terpanjang di dunia ini, hanya kalah dengan Kanada. Jadi rakyat kita itu paling banyak hidup di pinggir pantai. Kalau mereka kemudian diilegalkan, maka sebagian besar dari mereka kemudian akan jatuh miskin. Saya kira itu ruh daripada kebijakan ini. Jadi saya kira ini kebijakan yang benar yang begini dong. Kalau kita mau berbicara politik jangka panjang, budidaya dan sebagainya, mana ada budidaya kalau Anda nggak mengizinkan penangkapan. Benur itu begitu ditangkap, itu dia menyelamatkan karena katanya ini ada banyak profesor di sini. Saya kira juga Pak Edi mengambil keputusan kan karena diskusi para profesor yang menjadi dirjen dan pejabat tinggi, tim ahli dan sebagainya. Ada kepala oceanologi dunia, Profesor Rohmin, itu adalah kepala ilmuwan kelautan dunia yang juga memberikan rekomendasi bahwa benur itu hanya 0,2% yang hidup. Karena jadi pakan, jadi plankton, dimakan oleh ikan atau tidak survive dan sebagainya. Jadi begitu dia ditangkap, diangkat ke atas, lalu kemudian 10% dibudidaya sesuai dengan kewajiban, maka itu sebenarnya semacam penyelamatan. Setelah nanti membesar, mereka kan harus dilepas kembali sesuai dengan keputusan menteri. Jadi ini kebijakan yang benar, tapi kalau tiba-tiba melarang dan kemudian rakyat jadi jatuh miskin, hanya karena ada yang lain yang bermain-main dengan bisnis ini di tempat lain, saya kira itu sebuah tindakan yang tidak baik gitu. Bang Fahri. Jadi ini rakyat sekarang berpesta, rakyat pesta, kita yang besar-besar ini jangan terganggu lah. Baik. Biarkan rakyatnya berpesta, gitu caranya. Bang Fahri sangat mengetahui seluk-beluk lobster ini, tapi tujuan Anda ikut usaha ini, berkecimpung di bisnis lobster ini apa Bang Fahri? Dijawab sesaat lagi, nanti narasumber lain juga boleh menanggapi usai jeda berikut ini di Kabar Petang pemirsa. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, kalau boleh kita ngerangkum apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kontra, tampaknya keuntungan dari ekspor lobster ini hanyalah jangka pendek saja, Bang Andre. Ya, makanya saya ingin sampaikan, sebenarnya kan sudah jelas itu. Nanti kita akan uji dalam 2 tahun ke depan, Mbak Disa ya. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana ekonomi bergerak, nelayan semakin sejahtera. Lalu kita juga akan bisa pastikan pendapatan negara akan bertambah. Dan yang paling penting ini ya, bahwa lobster di Indonesia akan semakin banyak, bukan punah seperti yang ditakut-takuti oleh Menteri KKP sebelumnya yang mengeluarkan Permen nomor 58 atau 56 itu tahun 2016 yang saya tidak tahu kajian 56 ya, kajiannya tidak jelas itu loh. Nah, beda dengan Pak Edi Prabowo yang selain mendengarkan aspirasi nelayan, beliau melakukan kajian yang begitu panjang, secara terbuka, uji publik,
ya, mengundang seluruh pakar, bahkan juga berdiskusi dengan pakar di Australia, di Universitas Tasmania. Bahkan mohon maaf segala hormat, Bu Susi pun ya kita undang, tanya Prof. Romin kalau tidak salah. Bu Susi itu diundang berkali-kali untuk datang di kajian itu. Baik, Bang Andri, poinnya sudah kita terima, Bang Andri. Tidak pernah hadir. Ya, itu perlu diketahui publik bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan secara terbuka. Ada uji publiknya gitu loh. Bukan ujuk-ujuk gitu loh. Ini pakar harus menanggapi, Bang Andri, pernyataan Anda. Nelayan. Dan faktanya nelayan Indonesia sangat senang gitu loh. Pak Abdul Halim, silakan. Mungkin yang kebakaran jenggot itu ya orang yang dulu menikmati ekspor ilegal itu mungkin. Pak Abdul Halim. Yang sekarang. Pak Abdul Halim, silakan. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bang Fahri dan Bang Andri Rosiade, termasuk juga dari teman-teman di KKP, nyata sekali bahwa memang kepentingan ekonomi jangka pendek yang menjadi perhatian, karena kita tahu tadi juga sudah disinggung harga benih-benih lobster kita dihargai sangat tinggi di sana, senilai 13 US dollar, sementara harga jual di dalam negeri hanya kurang dari $1. Cuman problemnya kemudian apakah memang seperti ini rencana pembangunan budidaya lobster yang kita kehendaki, lantas kemudian Vietnam berpesta pora atas sumber daya yang sudah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sebagai bangsa. Berkenaan dengan hal ini saya kira mestinya cara berpikirnya dibalik. Dengan kekayaan benih-benih lobster yang kita miliki, mestinya kita fokus pada upaya pembesaran lobster di dalam negeri di banyak sentra budidaya lobster yang kita miliki. Apalagi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Romin, sudah dimulai pada tahun 2000. Vietnam hanya butuh waktu 20 tahun untuk bisa panen menjadi adidaya untuk usaha budidaya lobster. Indonesia dengan potensi yang jauh lebih besar mestinya jauh lebih diunggulkan dan melampaui apa yang sudah dicapai oleh Vietnam. Problemnya tinggal political will dari para politisi kita dan para pejabat negara di Kementerian Kelautan Perikanan. Oke, baik. Silakan ditanggapi, Bang Andrew. Ini hanya berpikir soal keuntungan jangka pendek saja. Yang diuntungkan justru negara asing, Vietnam misalnya. Baik, dari saya terkait keuntungan di sini pernyataan dari Pak Ali tadi, harga di nelayan itu minimal 5.000, paling mahal itu saat ini 17.000, sedangkan dijual ke Vietnam itu dengan harga 23.000. Yang sudah ekspor kemarin itu dengan harga 23.000. Saya saksi informasinya, saya sudah cek harganya di bawah itu. Ya, jadi saya pastikan bahwa di sini harga nelayan yang lebih tinggi dibanding margin yang didapat oleh si stakeholder. Jadi saya bisa pastikan bahwa ini memang untuk nelayan. Statement terakhir saya adalah terkait nelayan. Pertama, dengan adanya Permen 12 ini, kami mengakomodir aspirasi dari nelayan. Kemudian di sini ada namanya transfer knowledge. Yang ketiga, dengan adanya Permen ini, di sini akan masuk investasi yang sangat besar di Indonesia, baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang terakhir adalah pastinya adalah penunjang devisa negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kurniawan. Ya, kalau misalkan bicaranya soal tadi saya menarik yang disampaikan oleh Bang Fahri soal pesta di bawah segala macam, nggak ada masalah dengan itu semua. Yang jadi persoalan dari awal itu adalah ini peraturan, ini kebijakan untuk siapa, itu saja. Itu concern kami, sehingga kemudian jangan sampai seperti yang lalu-lalu ada kartu prakerja, semua orang mengatakan itu pesta di bawah segala macam. Jalurnya legal tadi Bang Fahri menegaskan. Tapi ketika kemudian KPK mengatakan ini akan ada potensi kerugian negara, ini hanya akan menguntungkan sekian banyak orang, bukan masyarakat segala macam, akhirnya kemudian dihentikan. Nah, maksud saya, mumpung ini belum terlalu banyak mengeluarkan uang negara, lakukan kajian dulu. Baik, tapi kami sudah melaporkan, kajian loh, Pak, kami sudah melaporkan ini ke KPPU, kami sudah melaporkan ini ke KPK. Tolong tunggu mereka bikin kajian, sehingga kemudian kan jelas. Sudah melalui kajian yang panjang. Itu kan kajian pakar, men. Bahkan Bapak tanya, Permen 56 tahun 2016 yang diterbitkan Susi Pujiastuti itu, ada kajiannya nggak? Permen itu sudah dicabut. Ya sudah. Iya, Bapak coba cek makanya dulu. kita pikirkan yang ada sekarang. Oke, Pak, Bapak. Kita jangan karena dia adalah partai Anda seenaknya. Itu nggak fair. Itu ada kajiannya nggak? Gitu loh.
Ada Oke. kajian Kemudian ilmiahnya. Anda menyerang Beda. Pak Romin seseorang, tolong itu dijawab. fair. Pak Romin Anda sebagai orang pelaku menteri KKP, kebijakan. Pak Romin silakan. Bang Andre, Pak Kurniawan kita tahan dulu, Kajian silakan Pak secara Romin. terbuka, uji publik Iya. secara terbuka. Oke Bang Andre ditahan dulu, kita dengar suara dari Pak Romin, Bilang silakan. tidak ada kajian. Ini kajiannya Halo. secara terbuka. Oke, Bang Andre, baik Bang Andre bisa ditahan jelaskan. dulu Bang Andre, mohon izin silakan Pak Rohmin. Jadi begini, pengalaman saya sebagai menteri 4 tahun lebih zaman Gus Dur Mega, dan saya juga sebagai guru besar di ITB, akademisi malang melintang dalam luar negeri ya. Ini adalah kebijakan yang sangat komprehensif dan optimal kita Pak, melalui kajian yang sudah sangat lama oleh Badan Pusat Badan Riset dan SDM Kelautan Nah, kalau Perikanan, beliau aja udah berbanding terbuka untuk mana-mana gitu ya. Nah jadi tidak benar bahwa ini hanya untuk beginikan sesaat, karena seperti saya ungkapkan tadi bahwa total allowable catch atau potensi yang ditangkap secara lestari untuk dua jenis ini 417 jutaan gitu. Padahal kapasitas membudidayakan kita kan belum ada sama sekali. Oleh karena itu di dalam permen ini 4 keberatan itu dilakukan sekaligus. Pertama adalah pembudidayaan, kedua restoking, ketiga hatchery, dan kemudian yang keempat ekspor secara terbatas. Baik Pak Romin. Karena kalau tidak diekspor secara terbatas terjadi munafikan seperti 5 tahun yang lalu itu. Orang lain ditutup, orang tertentu preman-preman itu yang meraup uang triliunan, sedangkan negara gigit jari kita diajarkan pada munafikan, nelayan hidup sengsara. Saya minimal 3 kali diundang oleh Bapak Tuan Guru Baik, Pak Romi. Bajang, Gubernur NTB, untuk menyaksikan betapa penderitaan nelayan dan pembudidaya lobster di Lombok pada saat itu yang sudah saya bina sejak tahun 2000-an gitu. Jadi insya Allah menurut pengalaman saya ini the best ya, public policy yang pernah dijalankan baik secara substansi maupun proses yang nggak ada selama negara ini berdiri sampai sekarang itu, yang kebijakan itu sebelum diluncurkan. Baik, itu terima kasih Pak Romin. Kami dapat poinnya Pak Romin. Jadi gitu ya. Baik, dari Bang Fahri Hamzah sendiri seperti apa Bang? Tujuan Anda mendukung Ya. ekspor benih lobster bakar berkecimpung di usaha ini, seperti apa sudut pandang Anda Bang Fahri? Ini satu, ini legal ya. Kalau nggak legal tentu saya nggak mau ikut. Baik. Saya tahu banyak juga yang ngajak menjadi penyelundup, ya. Dan saya tanya kepada nelayan-nelayan itu siapa aja itu yang nyelundup. Itu mereka cerita nama-nama lah. Baik. Orang-orang besar di Jakarta. Jadi kalau nelayannya susah, lalu pejabatnya dapat penghargaan, menurut saya itu pendapat atau itu adalah policy yang gila. Tapi kalau ada policy lalu rakyatnya itu senang, itu policy yang benar. Mau keputusan apa lagi? Ya sudahlah, kalau rakyat senang ya sudahlah. Tepuk tangan, penghargaan pejabat itu kurangilah. Rakyat ini yang senang, rakyat ini yang nangkap, dibeli secara legal, dihargai secara pasti. Udah cukup itu aja. Gak usah yang lain-lain lagi. Tepuk tangan lah, konservasi lah, segala macam untuk kepentingan kebanggaan pribadi dan penghargaan pribadi. Udahlah, yang di Jakarta ini nggak ngerti rakyat, ya. Kalau rakyatnya senang, kalau ada menteri, rakyatnya senang. Udah itu aja, cukup. Nggak ada yang lain-lain lagi, gitu loh. Nah, Baik. satu, saya ingin membela, bukan membela lah. Jangan kemudian orang berinvestasi dianggap tidak ngambil resiko. Lobster ini akan dibudidaya. Budidaya lobster itu berat, lebih berat dari Paname, lebih berat dari beberapa jenis ikan yang lain. Karena nunggunya itu setahun. Saya tanya nelayan-nelayan di Lombok, kenapa kalian nggak budidaya? Pak, kita ditempeleng sama istri, Pak. Makanannya lobster ini lebih mahal daripada makanan kita. Ini kata nelayan-nelayan, ya udah harus kerjasama sama pengusaha yang mau ngambil resiko berinvestasi untuk budidaya untuk jangka panjang. Ya Oke. sudahlah, jalin kerjasamanya, pemerintah bikin policy, Baik. beri kepastian supaya orang jangan dikriminalisasi. Baik, Itu terima cara kasih. berpikirnya. Terima kasih Bang Terima Fahri, kasih. terima kasih Bapak atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.